Nah, dari isolatul wujud masuk ke taskikul wujud. Taskikul wujud kalau yang tadi yang isolatul wujud kan kelihatan bau peripatetiknya, ngomong tentang eksistensi, ngomong tentang esensi. Begitu masuk ke taskik, kelihatan bau iluminasinya. Taskikul wujud kalau di Mula Sadra itu pengembangan lebih jauh dari wahdatul wujud. Kemarin di Mula Sadra waktu ngomong wahdatul wujud di Ibnu Arabi, di antara idolanya Mula Sadra juga Ibnu Arabi. Di Ibnu Arabi kan semua realitas adalah cerminan Tuhan. Itu yang bikin orang yang tidak ngerti menuduh Ibnu Arabi panteisme. Teori itu disempurnakan oleh Mula Sadra dengan taskikul wujud, gradasi wujud. Iya, semua adalah cerminan Tuhan, semua adalah cahaya Tuhan, tapi sifatnya gradasi. Jadi tidak bisa kok yang di sana kemarin tak simbolkan kaca itu kan, nggak bisa kok disebut yang di sana itu Tuhan, yang di sana itu Tuhan, nggak bisa, karena dia hanya salah satu gradasi, bentuk parsial, gambaran tertentu, level tertentu dari ketuhanan. Analoginya kayak matahari atau cahaya matahari. Kalau di Mula Sutra, cahaya matahari itu kan bisa disebut matahari, tapi sebenarnya dia bukan matahari, dia cuma cahayanya. Dan sifatnya kan gradasi, semakin jauh semakin gelap, semakin dekat semakin terang. Jadi wujud ini sifatnya taskik, gradasi. Bahkan nanti jiwa manusia pun sifatnya taskik, gradasi. Alam semesta ini sifatnya taskik. Dari taskik itu contoh paling gampang, level paling bawah adalah alam benda-benda. Di atas alam benda-benda ada alam tumbuhan. Di atas alam tumbuhan ada alam hewan-hewan. Di atas alam hewan-hewan ada alam manusia. Di atas alam manusia ada alam malakut. Terus sampai ke atas, sampai puncaknya wajibul wujud. Puncaknya ya Tuhan. Dan sifatnya gradasi. Kenapa? Seperti pancarannya matahari, semakin dekat semakin terang. Hanya manusia nanti yang bisa sampai jatuh ke bawah asfala safilin, dan sebenarnya padahal dia paling atas ahsanut taqwim. Jadi level-level alam ini ada tingkatannya. Semuanya manifestasi dari keberadaan Tuhan, cuma ranking. Rankingnya tergantung kedekatan dia dengan Tuhan. Nah ini yang belum dijelaskan kemarin oleh Ibnu Arabi, sehingga semuanya disebut Tuhan dan orang terus menuduh dia panteistik. Padahal alam itu sifatnya taskik, gradasi. Oke, ini nanti kita lihat termasuk jiwa, nanti jiwa kita itu juga gradasi. Nah, ini teori dahsyat lagi dari Mula Sadra, Al-Harokah Al-Jauhariyah. Tadi kan gradasi. Cuma jangan salah, alam semesta ini nggak diem, semuanya bergerak. Harokah Jauhariyah itu maksudnya gerakan substansial. Selama ini para filosof sebelumnya menganggap bahwa perubahan itu hanya pada aksidensi. Perubahan itu hanya pada sifat-sifat, kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat. Itu biasanya bisa berubah. Padahal menurut Mula Sadra tidak begitu. Seluruh alam semesta ini bergerak menuju ke pusat. Tadi tak gambarkan kayak matahari yang gradasi ke atas. Sebenarnya semuanya juga bergerak menuju ke pusat, menuju kesempurnaan, menuju mabda, menuju sumber, merindukan puncak kediriannya, merindukan kesempurnaannya. Bahkan benda, kalau di Mula Sadra, tumbuhan, binatang ini bergerak
benda pada akhirnya bisa melahirkan tumbuhan, nanti pada akhirnya jadi fosil, jadi hewan mengalami evolusi, berkembang di level tertentu, nanti jadi kayak manusia, punya semacam intelijensi, nanti dan seterusnya. Manusia pun dia bergerak terus, semua bergerak, tidak ada yang diam. Apa sih gerakan itu? Gerakan adalah proses aktualisasi potensi, khurujul quwah ilal fi'li. Dalam dirimu itu ada macam-macam potensi, termasuk potensi ketuhanan. Gerak itu berarti apa? Upayamu mengeluarkan, mewujudkan potensimu sehingga keluar semua. Kalau keluar semua maka kamu akan nyampe puncak, termasuk wahdatul wujud, ketemu dengan Tuhan, kasyaf, makrifat. Itu kan berarti potensinya sudah keluar semua, karena memang kita diciptakan Tuhan mengarah ke situ. Batu juga begitu, benda-benda juga begitu. Dia punya potensi puncak, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Tumbuhan juga gitu, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Dan ini semua bergerak menuju puncak. Ya kalau dalam bahasanya para ulama Sunni, merealisasikan tujuan penciptaan. Kemarin di minggu lalu itu loh, apa untuk ini kamu diciptakan? Nah itu jawablah pertanyaan itu dan realisasikan. Karena kamu punya potensi untuk merealisasikan tujuan penciptaanmu. Sudah dikasih Tuhan bekal macam-macam. Sebenarnya pakai akalmu, pakai intelijensimu sudah cukup. Tapi saking sayangnya Allah, kamu juga dikasih wahyu, kamu juga dikasih nabi-nabi. Itu sebenarnya apa? Mengeluarkan potensimu sehingga bisa nyampe puncak. Dan gerakan untuknya mencapai puncak itu disebut al-harokah al-jauhariyah. Jadi gerakan substansial. Jadi jangan bikin gerakan-gerakan insidental, aksidental. Gerakan yang potensial, gerakan yang substantif. Bukan gerakan-gerakan simpel, bukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Jadikan ngaji ini sebagai harokah jauhariyah. Jadikan kuliahmu sebagai harokah jauhariyah. Jadikan apapun yang kamu lakukan sebagai harokah jauhariyah. Kalau enggak, umurmu habis, potensimu enggak keluar, dan kamu enggak akan nyampe pada tujuan penciptaan. Dan yang dikasih pilihan cuma manusia, bisa nyampe apa enggak. Tapi kalau batu, tumbuhan, binatang itu biasanya secara instinktif dia mencapai tujuan penciptaannya. Hanya manusia yang bisa nawar dan bisa mengelak. Harokah jauhariyah. Jadi kalau dalam bahasanya Mula Sadra, alam semesta ini setiap detik yang terjadi adalah dekonstruksi dan rekonstruksi terus menerus. Kamu yang datang tadi masuk ke sini sudah bukan kamu yang tadi di depan pintu mau masuk. Sudah ada perubahan, besar atau kecil, baik dimensi fisikmu maupun dimensi rohanimu. Pasti ada yang berubah. Perubahan selalu terjadi dan itu sunatullah. Itu yang teorinya Mula Sadra ini bisa untuk mengcounter teori Tuhan yang bikin jarum jam kemarin di positivisme, deisme. Seolah-olah Tuhan habis menciptakan terus selesai terus cuek. Enggak, Tuhan selalu terlibat. Kenapa? Karena alam ini dalam proses penciptaan terus menerus. Dia sebenarnya nggak berhenti berjalan, nggak berhenti hancur dan baru, hancur dan baru, terus begitu. Cuma ketika harokahnya tidak harokah jauhariyah, yang hancur dan baru itu tidak substansial. Kalau ada hubungannya dengan manusia, kayak Indonesia ini kan mengalami hancur baru terus. Tapi karena nggak jauhariyah, nggak substansial, nasib kita sama aja kayak gini. Kayak bal-balan kan, gonta-ganti pelatih ping piro yo kalah terus. Ganti pemain berapa kali juga kalah. Nggak ada harokah jauhariyah sih. Ya wis kaya ngono carane bal-balan kan bisa itu. Harusnya ada harokah jauhariyah. Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, ada yang keliru dalam gerakanmu. Jangan-jangan yang kamu ubah selama ini tidak substantif.
hanya aksiden-aksiden kecil. Pancet dari awalnya pemarah tetap pemarah, awalnya gampang tersinggung tetap gampang tersinggung, awalnya males tambah males, gerakannya setback ke belakang.